Silakan. Di dalam baki tali teraju, bersanding aki bawa berarak. Kita masuki atmosfer pendidikan maju, berbagi praktik baik karya guru penggerak. Acara telah pun dibuka oleh tokoh-tokoh yang sangat memberikan inspirasi. Di sini juga hadir tokoh-tokoh lain yang sangat menginspirasi dalam dunia pendidikan di Tanjung Pinang. Kali ini giliran saya yang akan membawa kita semua di dalam sebuah kegiatan yang akan menginspirasi kita semua, membawa kita kepada suatu wawasan dunia pendidikan yang baru. Dalam kesempatan ini, saya Nora Susanti Batubara selaku koordinator pengajar praktik akan memimpin kegiatan puncak dari panen hasil belajar guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, seperti yang Bapak Ibu saksikan, kami menampilkan 4 orang narasumber yang merupakan pilihan. Hal yang tidak mudah untuk kami memilih 4 dari 69 program yang berdampak pada murid. Karena sesungguhnya 69 program itu adalah program-program bermutu luar biasa yang akan dapat membawa kita semua ke perubahan pendidikan yang lebih maju. Baiklah, pada kegiatan ini saya akan melibatkan Bapak Ibu tamu yang berada di sini untuk memberikan pertanyaan, apresiasi atas pemaparan yang akan dilakukan oleh narasumber. Penilaiannya berupa angket yang akan diberikan oleh rekan pengajar praktik kami kepada Bapak Ibu untuk menilai bagaimana program yang ditampilkan, kualitas dan kelengkapannya. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya Ibu Laili Hidayati selaku notulen dan Bapak Kurnianto selaku timekeeper. Baiklah, kita mulai saja. Siap? Kayu cendana patah dibelah, gadis elegi meratapi berpuisi, numerasi berwarna di raport sekolah, Astriana berbagi tampilkan solusi. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, hadirin yang saya hormati. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Kebetulan sudah saya siapkan Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan otak-otak di tepi pelabuhan. Mari kita buat belajar menyenangkan agar anak-anak penuh dan harapan. Bapak Ibu, saya mau tes semangatnya rekan-rekan CKB sekalian. Boleh bantu kita tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Ibu pengajar praktek, Bu Nora dan Bapak Ibu pengajar praktek yang lainnya untuk menyampaikan program yang saya rencanakan atau yang akan saya terapkan di sekolah saya. Perkenalkan, saya Astriana Devista Nahak SPD, saya dari SD Katolik Tanjung Pinang. Saya merupakan salah satu guru kelas 4 karena berkualifikasi pendidikan matematika sehingga saya mengambil program yang berjudul Jenius. Jenius itu kepanjangannya gembira, belajar numerasi dan juga sains. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di awal akan saya sampaikan latar belakang kenapa saya merancang program sekolah ini. Di masa saat ini pendidikan sangat membutuhkan yang namanya pendekatan yang lebih bermakna. Berdasarkan pendataan di sekolah kami, pemahaman murid
pada bagian numerasi dan juga sains masih sangat membutuhkan perhatian yang harus ditingkatkan Bapak Ibu. Di mana berdasarkan rapot dan juga nilai ANBK kami masih tergolong sedang. Namun minat murid-murid kami di sekolah terhadap kedua bidang ini cukup baik, yang menjadi salah satu peluang atau aset untuk kami melaksanakan program atau rancangan program Jenius ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa konsep matematika dan sains memang harus diajarkan semenyenangkan mungkin. Karena zaman saya sekolah dulu, dari saya SD sampai dengan saya SMA, itu kalau dibilang matematika ada perasaan takut, sulit, ada perasaan, aduh saya tak berani, gurunya galak, aduh saya tak berani, sepertinya susah pelajaran ini. Jadi karena berlatar belakang seperti itulah saya merasa apa yang harus sebaiknya saya lakukan dan saya rancangkan sehingga anak-anak saya di sekolah, khususnya di SD Katolik, itu bisa menarik atau termotivasi untuk belajar matematika. Nah, ketika murid merasa belajar itu seru dan tidak membosankan, otomatis motivasi mereka akan meningkat sehingga pemahaman konsep dasar dari matematika maupun sains itu dapat dengan sendirinya. Di sekolah kami sudah memiliki beberapa aset-aset yang ada atau modal-modal yang bisa kita manfaatkan di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, itu salah satu aset yang sangat amat penting. Modal manusia di mana kami memiliki 5 guru yang cukup berkompeten Bapak Ibu, di mana dari kelima guru tersebut berkualifikasi matematika dan juga sains. Lalu kami juga memiliki aset fisik, ada ruangan multimedia yang juga sudah dilengkapi dengan alat-alat peraga baik itu matematika maupun juga sains. Kami juga memiliki aset lingkungan alam. Di sekolah kami memiliki kebun kecil, kebun sekolah yang juga bisa kita manfaatkan untuk laboratorium alam. Selain itu yang salah satu yang juga utama yaitu adalah aset finansial, di mana kami juga memanfaatkan dana BOS dan juga dana kebutuhan siswa berasal dari yayasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program Jenius yang saya canangkan ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berikut adalah tujuan program yang saya siapkan. Yang paling pertama, meningkatkan pemahaman murid-murid saya terhadap konsep dasar matematika. Yang kedua, mempersiapkan murid menghadapi Olimpiade Sains Nasional yang memang setiap tahunnya diadakan. Yang ketiga, mendorong kepemimpinan murid melalui pembelajaran berbasis kolaborasi. Karena ada kegiatan tersendiri yang berhubungan dengan bagaimana caranya siswa-siswa atau murid-murid saya itu bisa berkolaborasi menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, membentuk budaya belajar yang gembira, berdaya, dan bermakna. Capaian hasil dan juga pelaksanaan program ini direncanakan akan dilaksanakan setiap hari Jumat sepulang sekolah anak-anak. Dan ada 2 level yang kami fokuskan. Jadi sebelum program dijalankan itu nanti ada angket semacam tes kecil untuk anak-anak. Jadi akan terbagi menjadi 2 level, di mana level yang pertama akan fokus digunakan untuk penguatan konsep dasar, di mana di situ kami akan menggunakan metode Cisanbop. Cisanbop itu metode untuk Fingerman Bapak Ibu yang kita gunakan untuk melatih anak-anak belajar matematika dasar, konsep dasar tetapi menggunakan jari. Jadi nanti mereka bisa lebih mandiri dari dasar dari kelas 1, 2, dan kelas 3 untuk bisa mampu memahami metode Cisanbop. Sehingga nanti ke depannya di kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan tingkat-tingkat ke depannya bisa lebih maksimal untuk konsep matematika dasar. Level kedua untuk anak-anak yang sudah mampu untuk konsep dasar, maka kami laksanakan atau kegiatan itu berhubungan dengan eksplorasi konsep lanjutan dengan praktek sains dan matematika.
kegiatan itu dilakukan selama 4 pertemuan setiap bulan, dan nanti setiap bulannya ada satu kegiatan rutin di sekolah yang namanya adalah Genius Day. Pada Genius Day, murid mempresentasikan hasil belajar selama 4 minggu yang sudah didapat, baik itu dalam bentuk praktek atau baik itu dalam bentuk eksperimen dan lain sebagainya tentang numerasi dan sains. Lalu mereka bisa mempraktekannya melalui cerdas cermat bersama teman-temannya, lalu permainan edukatif atau demonstrasi eksperimen. Dalam kegiatan ini murid menjadi pemimpin dan juga menjadi tutor sebaya, sehingga nanti mereka belajar berkontribusi untuk komunitas sekolah. Jadi nanti setiap bulan akan dipilih 6 murid yang terbaik, dipilih menjadi duta jenius. Duta jenius itu berarti yang mampu menyelesaikan kegiatan Genius Day dan akan diberi apresiasi oleh sekolah. Nah, perkembangan mereka nanti akan dicatat dalam bentuk jurnal yang nanti dilaporkan kepada orang tua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program Genius bukan hanya tentang meningkatkan nilai numerasi dan sains, tetapi juga membangun semangat belajar, menumbuhkan kepemimpinan, dan mempersiapkan murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Sebagai guru penggerak, saya semakin yakin bahwa perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Jadi program ini adalah langkah kecil untuk menciptakan generasi yang cerdas, percaya diri, bisa menjadi pemimpin dan penuh integritas. Jadi saya harap mungkin program Genius ini bisa diterapkan untuk Bapak Ibu guru SD khususnya, karena kita menekankan untuk numerasi dan sains, konsep dasar kita terapkan dengan baik sehingga kedepannya di tingkat-tingkat selanjutnya anak-anak mampu berdaya saing dan menghadapi tantangan. Izinkan saya menutup dengan pantun Bapak Ibu. Belajar jenius penuh tawa, numerasi dan sains jadi andalan. Mari bersama kita berkarya, mencerdaskan anak bangsa dengan penuh keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu dari tingkat SD. Mungkin Bapak Ibu yang berada di sini, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD. Disimpan dulu pertanyaannya, setelah semuanya presentasi nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Hendak memancing jorannya patah, batang ditekuk berhias ranggi. Melalui coaching matematika menjadi mudah, Ahmad Ruslianto siap berbagi. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum presentasi dimulai, mari kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslianto, calon guru penggerak angkatan 11. Unit kerja saya berasal dari SMP Negeri 14 Tanjung Pinang. Sekali-sekali Bapak Ibu yang di kota mampir di Madong, ya kondisi kami masih sangat asik. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan mencoba mempresentasikan program dari istilahnya COMETS. Ini adalah Coaching of Math. Basicnya adalah pendekatannya adalah coaching yang kami angkat di sini. Kemudian latar belakang, Pak boleh Pak? Latar belakang kenapa saya mengambil pendekatan COMETS adalah yang pertama dari data raport pendidikan yang kami peroleh dari tahun 2022, 2023 sampai 2024. Kemampuan numerasi ini di setiap sekolah seperti yang Ibu Astri sampaikan rata-rata cenderung merah dan orange ya Bu ya, merah dan orange. Dan ini juga terjadi di SMP Negeri 14. Namun ada kekhasan meskipun kami di kondisi bawah dari tahun 2022 sampai 2024 itu terjadi peningkatan. Nah peningkatan ini terjadi paling besar di tahun 2023 sampai 2024. Itu karena saya merubah dari segi intrakurikuler. Jadi saya bergerak dari mata pelajarannya saya ubah ATP-nya sesuai dengan kisi-kisi ANBK. Sehingga terjadi progres
20% di tahun sebelumnya. Di tahun ini saya ingin bergerak di bidang kokurikuler, jadi saya menyediakan waktu tambahan di luar jam sekolah sehingga saya bisa bergerak dari dalam dan luar. Karena aset yang kami miliki adalah 18 orang siswa SMP, jadi menurut kami hanya waktu lebih yang guru perlu berikan untuk anak untuk memfasilitasi 18. Mungkin kalau dibilang sekolah kecil memang kecil, tapi di situ ada poin plusnya. Kalau berbasis aset berarti dengan 18 orang kita bisa memaksimalkan potensi mereka. Maka di sini saya ingin bergerak dari dalam dan di luar. Kemudian di sini Bu, berdasarkan asesmen awal yang setiap tahun kami lakukan, 80% tamatan SD yang masuk ke sekolah kami itu tidak menguasai kabataku. Jadi sangat miris ketika kita mengajar matematika, agak nyeret Pak, jadi sulit banget ngajarnya, konsep dasar nggak terpenuhi, jadi sambil menyeret. Makanya mungkin kalau di perkuliahan namanya matrikulasi, kalau di kami Komet inilah solusinya seperti matrikulasi, menyetarakan dulu kemampuan dasar, kemudian nanti agar di pembelajaran intrakurikuler bisa berjalan aman, itu harapannya. Karena ini juga belum dilaksanakan, belum dievaluasi. Tapi berharap kami dengan adanya Komet ini bisa bergerak dari dalam dan luar. Kemudian yang melihat kodrat zaman Bapak Ibu, kodrat zaman sekarang adalah cenderung dengan teknologi. Kodrat anak juga bermain. Jadi saya mengambil pola di sini cenderung anak minat kepada HP yang sangat tinggi. Jadi di sekolah kami alhamdulillah melalui MOU dengan orang tua dan kepala sekolah, pembelajaran sudah diperbenarkan menggunakan HP. Jadi ini kami gunakan sebagai aset pendukung saya melaksanakan Komet. Selain itu guru-gurunya juga alhamdulillah Bapak Ibu, dari 11 guru sudah 10 yang sertifikasi dan 1 lagi menunggu pengumuman. Jadi insya Allah itu adalah kompetensi aset yang bisa berkolaborasi yang kami jadikan pendukung program. Mungkin next Pak ke tujuan langsung Pak. Baik, untuk tujuan program di sini ada 4 Bapak Ibu. Pertama yaitu membangun kepemimpinan belajar pada murid. Dari di sini tujuannya adalah anak bisa belajar itu, kalau coaching itu belajar, Pak saya datang, saya pengen aspek ini saya kembangin, kemudian caranya seperti ini, terus sayanya mau gini, nah itu yang kami fasilitasi. Karena kalau kita di kelas sudah normal menggunakan model dan metode yang guru pilih, walaupun itu berdasarkan asesmen awal untuk pembelajaran berdiferensiasi, tapi itu kan nggak mengena per individu. Jadi ini supaya mengena di individu, disediakan waktu selama 15 sampai 30 menit untuk mengcoaching setiap anak. Jadi target sasarannya agak lebih pas, berbasis coaching. Selanjutnya meningkatkan kemampuan numerasi murid jelas karena di rapot sekolah sudah masih sedang dengan tadi kalau kita lihat 52 sekian persen itu masih sedang dan sangat kecil. Jadi masih punya potensi untuk ditingkatkan lagi. Dan yang ketiga adalah menggunakan daya lenting. Nah ini Bapak Ibu yang sudah hilang sejak COVID, daya lenting anak ini sangat-sangat tidak ada menurut kami. Karena kalau di pembelajaran disupervisi oleh kepala sekolah, disupervisi oleh kelas baik, hasil supervisi kita baik, guru ajar dengan baik. Tapi anak itu mengulang kembali di rumah itu sangat tidak, mungkin pengawasan dari orang tua juga kurang. Jadi daya lenting dan daya tahan guru untuk berjuang belajar itu semakin lama semakin berkurang. Nah ini karena kenapa rutin kegiatan dilaksanakan supaya anak terbiasa belajar. Ini rencana kegiatan yang nanti di struktur ada 4 hari dilaksanakan supaya dia tangguh untuk tiap hari mereka harus berani menyediakan waktu untuk belajar. Kemudian yang terakhir membuka sikap mandiri dan gotong royong pada murid. Nah ini mengambil basic profil pelajar Pancasila supaya mandiri. Situ nanti dari 5 orang dari yang saya ambil akan dipilih 1 orang yang paling oke di setiap tim sesinya itu sebagai tutor sebaya. Jadi saya bergerak memanfaatkan kolaborasi dengan siswa. Next Pak. Baik, ini Bapak Ibu bisa dilihat dalam slide capaiannya seperti ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah pertama tentunya saya mempunyai atasan di sekolah. Saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu metode yang saya lakukan sudah ditiru oleh guru IPS, yaitu walaupun beliau ngajar guru IPS, cara absennya adalah dengan suite perkalian. Jadi beliau juga masuk ikut-ikutan pakai suite perkalian. Jadi setidaknya sudah ada dampak 1 guru yang sudah melihat saya mengabsen dengan perkalian, karena di materi IPS ada skala di peta dan itu sangat kerepotan beliau, jadi mengikuti metode yang sama, yaitu suite perkalian karena masalah yang dihadapi sama gitu.
Kemudian saya menyusun kegiatan ini berdasarkan diskusi dengan guru TIK, teknologi yang bisa digunakan apa, aset yang bisa saya pakai apa. Ini sudah berkolaborasi dengan Sapras dan guru TIK. Kemudian di sini kami akan mengirimkan surat himbauan untuk orang tua untuk menyepakati agar anak pulang lebih lama dibandingkan teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir itu menyusun rencana evaluasi dan umpan balik. Baik Pak, selanjutnya Pak. Ini struktur programnya Bu. Karena tentang di paling panjang dan paling banyak masalah kayak gitu. Jadi mohon maaf bukan masalah ya, ada hambatan belajar. Jadi ada hambatan belajar sehingga ketika saya mencoba mengatasi ini, animo di sekolah kami ketika ngajar kelas 9 sudah enak gitu. Jadi bahasa semua guru itu sudah enak karena mungkin sudah tergodok selama 2 tahun di kelas 7 dan kelas 8. Jadi targetnya sengaja di kelas 7 menyambut numerasi di kelas 8. Selanjutnya yaitu pengaturannya ini selama tadi saya jelaskan 15 sampai 30 menit setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian setiap sesi terdiri dari 5 sampai 6 orang. Karena satu kelasnya cuma 18 satu orang, jadi itu satu hari itu ada yang meminta lebih dari 1 hari Pak. Ada juga yang memang beliau anak itu sadar punya hambatan yang lebih banyak, beliau minta 2 hari. 2 hari untuk Pak saya 2 hari boleh, ini sudah disebarkan angket untuk jadwalnya. Kemudian yang terakhir ini ada setiap sesi itu dipilih satu murid yang memiliki kompetensi besar, lebih besar dari temannya agar berperan sebagai tutor sebaya sehingga jiwa gotong royongnya itu ada, mampu membangun prestasi bersama gitu, jadi tumbuh secara bersama. Lanjut Pak. Nah ini aset yang ada di sekolah, yang pertama adalah modal manusia, tentu ada kepala sekolah, kemudian guru, murid, wali kelas, dan wali murid. Ya, ini yang bisa diberdayakan melalui aset sekolah. Selanjutnya modal politik adalah kebijakan sekolah. Apapun programnya, jika kepala sekolah tidak setuju, mungkin ini tidak bisa berjalan Bapak Ibu ya, karena memang pemilik kekuasaan tertinggi di sekolah adalah kepala sekolah. Tentu kebijakan kepala sekolah merupakan hal yang dipandang sangat penting untuk menjalankan suatu program. Terakhir itu nomor 3 modal fisik itu adalah ruang kelas. Jadi kami tidak punya gedung lain selain ruang kelas Pak, jadi kami memanfaatkan ruang kelas. Kemudian ada kit numerasi bantuan dari Dinas Pendidikan, itu saya jadikan sebagai permainan domino. Nah itu sangat efektif di pembelajaran, bermain domino. Terus selanjutnya ada 90 Match, nah ini aplikasi yang dari luar tapi gratis, tapi memang basicnya bahasa Inggris. Tapi ketika anak dia keluarnya bahasa Indonesia, jadi gurunya aja harus pandai-pandai mengartikan, walaupun guru matematika Google Translate ada Bapak Ibu ya, jadi kita bisa gunakan. Kemudian ini gawai HP karena sudah kalau di SMP 14 sudah biasa, bahkan kalau kita belajar manual ditanya, Pak kapan saya bawa HP lagi Pak mau belajar gitu. Jadi malah keteterannya kita sebagai guru gitu, harus menyiapkan beberapa model pembelajaran dengan media yang harus aktif setiap hari. Kadang-kadang kita kan ada lelahnya Bu ya, nggak semua on pakai media yang aktif terus, ada yang kita nggak on. Nah pada saat kita nggak on itu anak Pak kok nggak pakai HP nah, gitu. Jadi ada kecenderungan ketagihan menggunakan gadget. Dan terakhir adalah model finansial bos reguler, tentunya mencetak LKPD dan lain sebagainya menggunakan perangkat ATK. Selanjutnya Pak. Nah ini mungkin sudah saya sampaikan tadi pernyataan kapasitas sekolah yang dimiliki. Next Pak. Nah ini rencana evaluasi yang kami rencanakan. Yang pertama adalah setiap akhir sesi, setiap murid melakukan asesmen. Jadi di asesmen ulang melalui PET simulator sama 90 Match. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnal itu kami tekniknya adalah berbasis aset. Saya tulis yang tidak mampunya, tapi saya tulis yang sudah mampunya. Sehingga yang belum mampu itu bisa kita gali lagi. Jadi anak ketika baca jurnal, saya sudah mampu penjumlahan 2 digit, enak. Tapi kalau saya belum mampu menjumlahkan 2 digit, jadi kayak nggak ada capaian setiap hari. Jadi basis jurnalnya adalah yang positif. Setiap capaian positifnya dimasukkan dalam jurnal. Selanjutnya evaluasi setiap pekan, karena satu pekan itu adalah 4 pertemuan. Jadi dalam 4 pertemuan itu nanti jika ada yang tidak ada progres, mungkin metode yang dia pilih kurang tepat, kita sebagai guru mencoba mengarahkan. Karena tadi diberikan kesempatan untuk memilih metodenya, sekarang baik. Terakhir, ini solusi tantangan yang mungkin dihadapi, pertama adalah banyaknya siswa yang merasa sulit matematika tadi Pak. Kemudian ada siswa tingkat pemahaman satu kelas tidak merata, maka solusinya adalah pendekatan coaching dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di coaching itu 6 kita bisa melakukan
diferensiasi kepada 6 orang dengan waktu yang lebih efektif. Yang terakhir menggunakan mengintegrasikan gamification tadi adalah jadi berbasis game biar anak nggak merasa belajar tapi merasa bermain sambil belajar. Mungkin sudah waktunya sudah cukup jauh melebar. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ya, Ibu. untuk para Semangat. CGP penonton kami ingin yang sedang menyampaikan menyaksikan siaran langsung panen hasil belajar calon guru angkatan 11 Kota Tanjung Pinang, baru saja kita saksikan kedua pemapar dari CGP yang uniknya kedua-duanya sama-sama nih mempunyai minat dan mempunyai program untuk meningkatkan numerasi siswa di sekolahnya. Dan kedua-duanya berbasis data yaitu berdasarkan rapor pendidikan. Tentunya hal-hal yang digunakan oleh mereka adalah hal-hal yang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi terkini sehingga pembelajaran matematika menjadi sangat menyenangkan. Baik, kita akan saksikan pemapar yang ketiga. Ke pasar pagi membeli ikan. Ikan segar banyak pilihan. Assalamualaikum saya ucapkan. Semoga kita semua penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama di sini banyak guru-guru saya luar biasa. Saya ucapkan pertama kali terima kasih atas segala ilmu serta nasihatnya selama ini. Selamat Hari Guru Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan yang batin. Amin. Bapak Ibu, mohon izinkan saya memperkenalkan program yang telah kami buat. Ini bukan program saya seutuhnya, namun juga bekerja sama ada kepala sekolah saya di sini, ada Bapak Muhammad Bahir Karjono MPD. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah saya. Bapak Ibu, program ini kami beri nama yaitu Seman Juara Olimpiade Ed Show. Apa itu? Seman Juara itu adalah merupakan slogan kami, ya, yaitu Semanju Juara. Jadi selama ini kalau kita dengar Bapak Ibu, akronim dari SMA 7 itu apa sih? Di mana-mana itu sebutnya Semanju. Nah, ini kita masukkan nilai sedikit di sini ya Pak ya, yaitu Seman Juara SMA Negeri 7 Juara. Insya Allah nilai-nilai ini, doa-doa ini sudah mulai berkembang Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Sudah nampak sekarang. Bapak Ibu, latar belakang program ini saya ingat sekali waktu itu Pak Thohir itu manggil saya di hari memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Di situ Bapak Ibu kami sudah memiliki aset yang sekarang kami manfaatkan luar biasa, yaitu namanya LMS. Nah, itu Learning Model System. Di mana LMS ini kita ketahui juga kalau di tingkat SMA ada SMA 1 yang pakai, SMA 2, SMA 7, SMA 5 dan SMA 6. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya pikir ini merupakan aset yang paling baik ya, bagaimana kami bisa mempromosikan sekolah kami melalui kompetisi. Di mana kompetisi ini nanti akan kami undang adalah tingkat SMP MTS. Pertama kali Bapak Ibu ini sudah dilaksanakan tahun 2024 bulan Februari kemarin Bapak Ibu, yaitu tingkat SMP MTS sekecamatan Kota Tanjung Pinang Timur. Alhamdulillah Bapak Ibu, semenjak kami melakukan itu ada peningkatan, siswa-siswa banyak mengenal sekolah kami. Alhamdulillah peningkatan Rumble kami menambah ya Pak ya. Dari mulai 4 dulunya sekarang menjadi 7, sehingga siswa kami sekarang alhamdulillah kurang lebih 450 lebih. Nah, ini beri tepuk tangan untuk kepala sekolah saya nih ya. Baik, di mana Bapak Ibu nanti babak-babaknya next Pak yang akan dilombakan adalah ada 4 babak, yaitu babak 1 biasanya ada soal penyisihan yaitu soal objektif. Yang babak 2 yaitu ada soal isian singkat. Yang babak 3 itu ada cerdas cermat dan babak 4 itu ada cerdas cermat. Kenapa Bapak Ibu kami ambil pilihan ganda dan cerdas cermat? Karena kami biasa di SMA 7 saat ujian, ini sekarang ini masa penilaian akhir semester ya Bapak Ibu ya. Itu kami memang menggunakan pertama soal objektif, yang kedua yaitu soal isian singkat. Nah, ini. Jadi kami sekaligus mempromosikan. Ternyata kami dapat feedbacknya Bapak Ibu.
Yaitu waktu anak-anak SMP datang, oh ada ya SMA 7. Awalnya nggak tahu Bapak Ibu SMA 7 di mana. Ya ternyata setelah diundang ya ternyata akhirnya tahu SMA 7. Dan luar biasa SMA 7 sudah memiliki alat yang mungkin dianggap biasa saja, tapi bagi kami ini luar biasa dalam mengelola pembelajaran. Nah, di sini di LMS ini kami bisa memantau bagaimana pembelajaran siswa Bapak Ibu. Nah, untuk itu apa salahnya kalau kita memperkenalkan LMS ini ke tingkat SMP. Sehingga insya Allah Pak ya, tahun depan 2025 kita targetkan sekota Tanjung Pinang Bapak Ibu. Kita akan undang SMP dan MTS sekota Tanjung Pinang. Mari datang ke SMA 7 ya, seperti itu. Itu saja dari saya karena waktunya terbatas. Bapak Ibu bisa membaca di slide yang ada di depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Luar menarik. biasa. Baru saja kita Jadi kepala dengarkan. sekolahnya dari tadi senyum-senyum Tadi saja. ada Siap-siap, Pak, ya. sebuah kompetisi Biasanya kalau anak kesayangan yang itu sudah pernah diselenggarakan selalu yang berawal disampaikan dari sih, Pak. hambatan yang terjadi ketika selanjutnya. sedang dilanda Tenun wabah berwarna, COVID, benang yaitu bintang, dengan memiliki bersama sebuah LMS yang menjadi aset yang tentunya masih dapat digunakan sampai dengan hari ini meskipun wabah COVID sudah berlalu. Dan LMS ini bisa menjadi ajang untuk kompetisi bagi siswa-siswi SMP dan menarik minat untuk masuk ke SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Kita dengarkan pemaparan orang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sungguh sedap rasanya kari dimakan di hari Sabtu. Esti Sunarsi nama diberi guru matematika SMK 1. Bapak Ibu, program yang saya rancang adalah program GESIT. GESIT singkatan dari Gemar STEM, tingkatkan kreativitas. Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi dan rekayasa. Ini adalah program co-kurikuler yang dilaksanakan pada jam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Siswa memanfaatkan perangkat teknologi untuk membuat proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Contohnya, lampu otomatis, penyiram tanaman otomatis, tong sampah otomatis, alarm keamanan, dan lain sebagainya. Next Pak. Tujuan utama dari program saya adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang teknologi dan rekayasa melalui pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Next Pak. Latar belakang dari program yang saya rancang adalah bulan lalu, bulan November, sekitar sebulan yang lalu Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ada 6 program prioritas dari Kemendikdasmen Bapak Abdul Mukti. Salah satunya adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Program yang saya rancang sejalan dengan program unggulan dari Kemendikdasmen. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah siswa menciptakan produk teknologi inovatif, menguasai keterampilan teknis STEM, dan siap menghadapi tantangan industri melalui proyek berbasis teknologi. Langkah-langkah program yang saya rancang adalah yang pertama, penyusunan materi. Materi-materinya antara lain konsep pembelajaran STEM itu sendiri, Internet of Things atau IoT, kemudian coding-coding dasar, pengetahuan-pengetahuan awal atau dasar dari perangkat-perangkat teknologi yang nanti digunakan, kemudian siswa membuat proyek, berikutnya penyusunan laporan dan presentasi. Struktur program ini, yang pertama pengenalan konsep STEM dan tujuan pembelajaran, belajar materi dasar sains, teknologi, dan rekayasa, kemudian praktik mengimplementasikan konsep STEM, kemudian siswa juga bekerja dalam kelompok untuk merancang dan membangun proyek teknologi, serta mempresentasikan hasil karya mereka. Mitra yang bisa membantu dalam program ini, yang pertama pengajar STEM dari internal sekolah, kolaborasi dengan perusahaan atau teknologi, untuk memberikan wawasan tentang aplikasi dunia industri, serta bisa kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan yang memiliki program STEM. Saya membuat program ini karena ada beberapa aset sekolah yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, ruangan kelas
yang mendukung pembelajaran aktif dan inovatif. Kedua, ada perangkat teknologi seperti Microbit dan Groove Inventor Kit yang kami dapatkan dari pelatihan beberapa bulan yang lalu yang diadakan oleh Prestasi Junior Indonesia. Caterpillar Foundation bekerja sama dengan BGP Kepri dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Serta ada 4 orang guru yang dilatih dalam program tersebut yang bisa membimbing siswa-siswa untuk menjalankan program kami. Rencana evaluasi yang pertama, penilaian proyek siswa yang berdasarkan kreativitas, inovasi, dan kualitas proyek yang dikerjakan. Berikutnya observasi, yaitu penilaian terhadap keterampilan siswa dalam bekerja secara tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Terakhir ada 4 kemungkinan tantangan dalam menjalankan program ini. Yang pertama, keterbatasan waktu dalam proses pengajaran dan pembuatan proyek. Salah satu alternatif solusinya adalah mengatur waktu pembelajaran dengan lebih efisien atau mempertimbangkan untuk mengadakan kegiatan di luar jam sekolah. Kemungkinan tantangan yang kedua, tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda karena tidak semua siswa memiliki latar belakang atau keterampilan teknologi yang sama. Solusi yang bisa kami berikan yaitu memberikan pendampingan lebih untuk siswa yang membutuhkan. Tantangan yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti perangkat teknologi dan anggaran untuk membeli komponen yang diperlukan dalam proyek. Solusinya mencari sponsor dari industri atau lembaga yang tertarik untuk mendukung program ini, atau menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Dan terakhir, kurangnya tenaga pengajar STEM. Salah satu solusinya adalah mengadakan pelatihan STEM bagi guru yang ada untuk meningkatkan keterampilan dasar STEM, serta memanfaatkan kolaborasi dengan industri atau praktisi di bidang teknologi untuk memberikan pembelajaran praktis kepada siswa. Program ini sangat membutuhkan keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Tidak hanya siswanya, namun juga guru pengajarnya. Semoga dengan adanya program ini bisa meningkatkan keterampilan abad 21 untuk siswa-siswa dan gurunya. Ini beberapa dokumentasi program yang sudah pernah diuji cobakan di satu kelas. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka saat kegiatan festival literasi. Ini contoh coding dari proyek alat penyiram tanaman otomatis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, baru saja kepada kita keempat dengarkan narasumber yang telah pemaparan. membagikan praktik baik yang sudah mereka lakukan atau akan mereka lakukan. Kesempatan kali ini Ya, saya baru buka saja kita dengan dengarkan memberikan pemaparan kesempatan dari kepada Bapak Ibu yang pengajar ingin bertanya mengenai program-program SMK yang Negeri 1 sudah Tanjung ditampilkan Pinang oleh narasumber yang kami di telah depan. menerapkan Kepada Bapak Ibu, berbagai kami silakan. cara Apakah ada dan pertanyaan strategi untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi dan Kepada- numerasi siswa. dari SD, SMP? SMA dan SMK. Ya, silakan Ibu. Turun. Bisa maju agak ke depan Ibu. Silakan. Mungkin boleh disebutkan dari mana, kemudian ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akta Patnasari dari SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Izin saya mungkin tertarik dengan Ibu dari jenjang SD, Bu Nora, karena biasanya kan umumnya guru kelas itu adalah latar belakangnya PGSD. Tapi karena Ibu tadi berlatar belakang matematika sehingga memiliki ketertarikan untuk meningkatkan numerasi khususnya di sekolah Ibu ya. Jadi tentunya setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengetahui bahwa siswa kita itu semuanya unik ya Bu ya, punya minat, bakat, ketertarikan di bidang yang bermacam-macam. Nah tentunya mungkin Ibu bisa berbagi kepada kami yang bukan berlatar belakang matematika, bagaimana strategi yang bisa kita gunakan untuk tetap bisa sesuai dengan filosofi KHD, tapi juga bisa optimal dalam meningkatkan numerasi. Karena tidak bisa kita pungkiri ada siswa kami yang
tidak punya minat ataupun mungkin tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Mungkin Ibu dengan latar belakang matematika bisa berbagi strategi yang mungkin optimal ya untuk meningkatkan numerasi di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mewakili kepala sekolah SD. Silakan. Terima kasih banyak Bu Akta untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab karena saya berkualifikasi matematika ya Bu. Jadi mungkin bagi saya mudah, tapi belum tentu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu. Saya juga mengerti dan itu juga keluhan dari guru-guru saya juga di sekolah. Nah, matematika itu akan sulit kalau anak-anak tidak paham konsep. Itu yang paling utama, konsep dasarnya. Dia kalau tidak bisa penjumlahan, tidak bisa pengurangan, tidak bisa perkalian pembagian, mau lanjut ke tingkat manapun dia akan merasa sulit. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi itulah keluhan Bapak Ibu guru yang berada di tingkat selanjutnya. Dan karena anak-anak itu tidak merasa seru dan tidak menyenangkan, makanya saya merancangkan program Jenius ini, gembira. Jadi betul-betul kita menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak untuk memotivasi anak-anak. Jadi anak-anak yang awalnya tidak menyukai mungkin saja bisa termotivasi. Di mana dalam kegiatan tersebut anak-anak itu menerapkannya bukan sekedar mereka menghitung Bapak Ibu, tapi bagaimana mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka paham, oh konsep dasar itu bukan sekedar konsep dasar yang hafalan 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, tidak. Tetapi bagaimana mereka bisa menerapkan dan termotivasi. Oh kalau saya mau hasilnya seperti ini, berarti saya harus paham dasar ini. Jadi mereka berusaha belajar dari dasarnya. Jadi program Jenius ini menerapkan kegiatan atau konsep seperti itu. Jadi menerapkan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep dasar yang dilaksanakan di sekolah. Dan ini merupakan program ekstrakurikuler Bu, bukan program intern di sekolah. Karena ini di luar sekolah, jadi betul-betul kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang berupa eksperimen atau praktek. Mungkin itu dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Akta, jadi saya pengen jawab juga nih Bu Akta. Karena mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bilang sama anaknya gini, kamu 1 hari jajannya berapa? Kalau kamu sekolah 5 hari berarti jajannya segini. Kalau kamu nggak sekolah berarti berkurang uang jajan kamu. Benar Bu Akta? Ya, seperti itu kira-kira. Jadi anak-anak semangat untuk menghitung dengan cara-cara yang mereka bisa terima dengan baik. Perasaan gembira tadi yang disampaikan oleh Ibu Astri. Saya buka lagi kesempatan pertanyaan. Oh silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yusnizan dari SD Negeri 004 Tanjung Pinang Kota. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bapak Rapli ya, dari SMA Negeri 7 ya, itu terkait dengan promosi melalui kompetisi tadi kalau nggak salah Ibu, maaf kalau salah. Ya, mungkin ada di slide, cuman tidak tersampaikan melalui pemaparan tadi ya. Jadi memang sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya pertanyaan, program ini sudah luar biasa, tapi yang terpenting adalah istiqomah kita sebagai pelaku melaksanakan program untuk melaksanakan di sekolah kita masing-masing, itu yang terpenting. Dan jangan lupa juga kolaborasi dengan teman sejawat, itu juga sangat penting, terutama juga dengan pimpinan kita. Nah, Pak Rapli, tentunya kompetisi ini terkait juga dengan minat dan bakat daripada siswa-siswi kita agar mereka itu memang tergiur untuk memang masuk ke dalam sekolah kita, misalnya kita ingin promosikan. Tentunya ingin penjelasan sedikit lah dari Pak Rapli mengapa menjadikan kompetisi ini sebagai media promosi seperti itu, mungkin lebih dijelaskan sehingga ini tertarik dengan program yang disampaikan oleh Bapak Rapli. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin menjawab. Baik, Bapak
kita tahu saat ini terkait dengan literasi dan numerasi siswa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya itu memang menjadi problem di Indonesia sendiri. Nah, pertama dasar kami mengangkat program ini adalah berbasis dari bagaimana kami ingin meningkatkan literasi dan numerasi siswa yang ada di sekolah. Itu Pak, kalau secara dalam. Jadi story-nya kegiatan ini Pak, itu sudah dilakukan pada internal dulu Pak, yaitu tahun 2021 yang saya bilang tadi, diulangi lagi Pak, tahun 2022 pada momentum yang sama yaitu Hari Pendidikan Nasional, lalu diulangi lagi di tahun 2023 dan sampai diulangi tahun 2024 Pak. Yaitu tahun 2024 inilah yang ketika kami berkonsultasi dengan Pak Kepala, lalu ada Bu Wakil Kesiswaan di sini, ada juga Bu Ina, ya. Lalu kami berani untuk bagaimana kalau kita jadikan media ini sebagai promosi sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kami rasa ketika kami bertanya kepada siswa-siswa SMP, mungkin belum banyak yang mengenal namanya LMS berbasis Moodle. Di mana LMS berbasis Moodle ini memang menjadi ciri khas kami di sekolah Pak. Yaitu kami menggunakan pembelajaran itu, kalau misalkan kacamatanya itu Bapak Ibu bisa melihat misalkan kalau kita di kampus ada namanya e-learning, yaitu basisnya seperti itu Pak. Nah, sehingga kami ingin mengatakan pada dunia bahwasannya kami sebagai sekolah baru SMA Negeri 7 Tanjung Pinang mempunyai sesuatu hal yang walaupun itu dianggap biasa tapi bernilai bagi kami, dan bisa kita jadikan ini promosi. Media promotor sekolah kepada sekolah-sekolah lain, terutama SMP MTS. Kenapa Pak? Karena pada faktanya masyarakat paling banyak itu adalah yang adanya di Kecamatan Kota Tanjung Pinang Timur. Tapi Kecamatan Kota Tanjung Pinang Timur saat kami buka PPDB itu sedikit Pak yang masuk di SMA 7. Mungkin karena belum mengenal. Nah, akhirnya kami undanglah siswa-siswa SMP itu beserta guru pembinanya untuk datang ke SMA. Oh, akhirnya kami mendapat respon Pak. SMA 7 ternyata SMA baru yang baru usianya memasuki 7 tahun sudah bisa melakukan kegiatan ini yang tidak menggunakan modal apa-apa tapi berbasis aset tadi Pak, yaitu LMS tadi yang kami punya. Nah, di sini juga ada guru kami nih Pak Satria sebagai admin LMS-nya. Nah, jadi luar biasa Pak kolaborasi yang ada di sekolah kami, dari mulai kepala sekolah Pak Tohir, Bu Ina, wakil kesiswaan, Bu Eva, sampai dengan Pak Supri, sampai dengan siswa itu sekarang kalau udah ujian PHBS sekarang ini tidak perlu lagi diajarkan Pak. Itu tinggal kami ujian itu tanpa pakai data Pak. Jadi kami menggunakan jaringan internet tapi melepaskan kartu sehingga anak tidak ada potensi untuk nyontek seperti itu. Mungkin kalau dia bawa HP 2 bisa jadilah gitu Pak. Nah, jadi berdasarkan aset-aset yang ada di sekolah, kami rasa SMA 7 ini patut untuk dikenal khalayak ramai, terutama masyarakat Kota Tanjung Pinang Timur. Nah, seperti itu. Mohon ya, terima kasih Pak. Itu saja mungkin jawaban kami. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cut Pak. Baik, masih ada pertanyaan? Mengingat waktu, kita simpan saja dulu pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Ini pertanyaan istimewa dari Pak Sono. Silakan Pak. Mas Sugi depan. Ayo Pak. Saya rasa seperti kepala sekolah lagi jadinya. Ya. Rindu kan Pak dengan suasana sekolah? Karena terkait SMK ya. Ya, siap Pak. Jadi Ibu siapa? Esi Sunarsi. Bu Esi. Sini Bu Esi. Jadi dalam proses tim Sains Teknologi Engineering Matematik itu ada beberapa kolaborasi yang dilakukan ya. Apakah Ibu kemarin mengikuti pelatihan STEAM yang diselenggarakan junior? 1. Di dalam pembuatan proyek, apakah Ibu sudah memiliki sponsor? Karena ini kaitannya dengan smart dalam pengelolaan lingkungan. Termasuk salah satunya adalah tadi tong sampah otomatis ya. Tong sampah otomatis, ini beberapa sekolah sudah ada yang buat. Khususnya di Batam sudah ada yang buat. Jadi dari pertanyaan itu, kalau memang sudah ada sponsor
untuk berkolaborasi dengan industri, sebaiknya itu ditindaklanjuti. Satu. Yang kedua, karena sponsor ini tergantung kita Bapak Ibu. Tergantung kita mau berkomunikasi tidak sama industri. Banyak itu dana-dana yang disediakan oleh industri dalam rangka peningkatan kompetensi baik guru maupun siswa. Yang ketiga, apakah sudah dilakukan kolaborasi antara ibu dengan siswa dalam menyusun dan membuat proyek? Kalau sudah dan hasilnya baik, maka boleh ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah dalam rangka peningkatan K5 di sekolah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwono, terima kasih untuk pertanyaannya. Luar biasa, saya merasa didengarkan tadi oleh Bapak penjelasan-penjelasan saya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah saya mengikuti pelatihan yang diadakan kemarin itu? Iya. Saya salah satu guru dari 4 orang guru yang ada di SMK 1 untuk mengikuti pelatihan itu. Yang kedua, apakah sudah ada sponsor dari industri misalnya? Jawabannya belum. Mohon bantuan dan arahan dari Bapak, dari Dinas Pendidikan juga untuk membantu kami supaya kami juga bisa dapat sponsor-sponsor dari luar. Yang ketiga, apakah saya dan tim sudah berkolaborasi dengan siswa dalam membuat proyek? Iya, sudah. Karena kami bersama tim pengajar STEM itu hanya memberikan codingan dasar saja kepada siswa. Namun siswa sendiri yang mengeksplor, mencari tahu sendiri kira-kira dari codingan dasar itu bisa dimodifikasi seperti apa supaya bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar. Jadi itu saja mungkin dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan ya Bu Esi ya, nggak nyangka gitu. Memang benar, Pak Suwono dari tadi mau memperhatikan. Semoga harapan dari Bu Esi bisa Bapak tidak lanjuti, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya tutup saja sesi berbagi praktik baik ini dari pertanyaan. Saya ingin bercerita bahwa program yang kami lakukan selama 6 bulan ke belakang, itu kami ibaratkan seperti membangun sebuah kapal pesiar. Kami bangun kapal yang besar, yang tangguh, indah, lengkap dengan segala perlengkapannya, enak dipandang, enak dirasa. Jadi itulah guru penggerak yang kami bangun. Tapi di sebalik keindahan-keindahan itu semua, kami menanamkan kepada mereka bahwa kapal pesiar itu tidak dibangun untuk hanya sekedar indah. Tapi mereka harus mampu menerjang lautan, menghadapi ombak, badai ketika mereka membawa arah pendidikan ini ke arah yang lebih baik. Inilah mereka guru penggerak Kota Tanjung Pinang Angkatan 11. Mungkin